Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Septiandini Mersilia dengan nomor NPM C1C020143. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai current liabilities. Baiklah, apa itu liabilities? Liabilities yaitu kewajiban saat ini Apa itu liabilities? Liabilities yaitu kewajiban saat ini, present obligation, yang muncul karena adanya transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Cara melunasi hutang. Yang pertama dengan mengeluarkan cash. Yang kedua, menyerahkan aset yang lain berupa barang. Yang ketiga, menciptakan liabilities yang baru. Jenis-jenis liabilitas. Yang pertama, ada liabilitas jangka pendek. Yang kedua, ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek di sini, jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun atau kurang dari 1 siklus operasi perusahaannya. Sedangkan yang liabilitas jangka panjang ini, jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan tersebut. Di sini yang membedakan dari jenis liabilitas ini yaitu hanya waktu pelunasannya saja. Ada 5 elemen utama dalam laporan keuangan. Yang pertama, ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, modal, ada revenue, yaitu pendapatan. Yang kelima ada expense, beban. Di sini terdapat 3 dalam laporan posisi keuangan dan 2 dalam laporan laba rugi. Aset ini sumber daya yang dikuasai dan dapat dikendalikan yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Sedangkan liabilitas ini kewajiban saat ini yang muncul karena transaksi masa lalu dan akan dilunasi di masa yang akan datang. Yang termasuk current liabilitas yaitu ada account payable, yang kedua ada notes payable, yang ketiga ada current maturities of long-term debt. Yang keempat ada short-term obligation expects to be refinanced. Yang kelima ada dividends payable. Yang keenam ada customer advance and deposit. Yang ketujuh ada unearned revenue. Yang kedelapan ada sales and value add tax payable. Yang kesembilan ada income tax payable. Yang terakhir di sini ada employees related liabilities. Di sini menjelaskan tentang account payable. Account payable adalah hutang yang timbul karena aktivitas utama perusahaan. Contohnya membeli barang secara kredit. Akuntansi untuk account payable di sini ada periodik. Dalam account payable periodik ini inventory di debit dan account payable di kredit. Dalam pencatatan yang perpetual ada purchase di debit dan account payable di kredit. Kemudian notes payable. Notes payable adalah
janji tulis yang diterbitkan oleh perusahaan untuk dapat membayar sejumlah uang dengan bunga pada tanggal tertentu. Selanjutnya, masuk ke dalam notes payable ini dikategorikan menjadi dua, yaitu ada interest bearing dan zero interest bearing. Poin pertama ada kategori interest bearing. Jika wesel kategori interest bearing, maka dalam dokumen tersebut tertera beberapa presentase tingkat bunga, sedangkan kategori zero interest bearing ini tidak menyebutkan presentase bunga, tetapi bukan berarti tidak ada bunga, tetapi tidak disebutkan berapa presentase tingkat bunganya. Maka wesel tersebut termasuk kategori zero interest bearing. Selanjutnya ada current maturities of long-term debt. Current maturities of long-term debt adalah bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo segera. Dulu, dia adalah liabilitas jangka panjang. Seiring berjalan waktu, saat akan jatuh tempo, maka akan tergolong liabilitas jangka panjang. Pengakuan secara akuntansinya hanya reklasifikasi. Apakah current maturities of long-term debt ini semuanya adalah sebagai liabilitas jangka pendek? Maka di situ exclude kecuali memenuhi 3 karakter seperti akan dilunasi dengan akumulasi aset yang kategorinya bukan sebagai current asset. Yang selanjutnya seperti akan direfinanced atau dilunasi dengan menerima suatu hutang baru. Yang selanjutnya akan dikonversikan menjadi saham biasa. Di sini ada short term obligation expect to be refinanced. Liabilitas jangka pendek yang diperkirakan akan direfinance atau didanai kembali sebenarnya sudah menjadi liabilitas jangka pendek, tapi ada pengecualian, misalnya dia akan didanai dengan akumulasi dana yang berasal dari hutang aset lancar. Maka dia tidak menjadi liabilitas jangka pendek, walaupun di situ disebutkan short-term obligation. Dividend payable. Dividend payable atau hutang dividen adalah bagian laba yang diperoleh perusahaan yang didistribusikan atau dibagikan kepada pemegang saham. Dividen diperoleh dari saldo laba. Jurnal untuk menerbitkan dividen ini ada versi financial accounting dan ada versi intermediate accounting, yang dimana pencatatan jurnal dalam versi financial accounting ini, dividen didebit dan dividen payable dikredit. Sedangkan
Versi intermediate accounting ini, retained earnings di debit dan dividen payable di kredit. Dividen payable terdapat 3 tanggal penting dalam kaitannya pembayaran dividen. Yang pertama ada tanggal pengumuman, yang kedua ada tanggal pencatatan, yang ketiga ada tanggal pembayaran. Maksud dari tanggal pengumuman ini yaitu mengakui munculnya dividen payable. Maksud dari tanggal pencatatan yaitu di tanggal pencatatan tidak ada jurnal karena sebenarnya hanya pencatatan secara administrasi, mendata siapa pemegang saham yang berhak mendapat dividen. Sedangkan maksud dari tanggal pembayaran ini melunasi dividen payable. Seperti contohnya bisa kita contohi jurnalnya pencatatan jurnal seperti dividen payable di debit dan cash di kredit. Contoh tanggal pembayarannya, contoh jurnal. Selanjutnya masuk ke dalam unearned revenue. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka adalah hutang yang dimiliki perusahaan atas jasa yang belum diserahkan atau barang yang belum diserahkan. Bukan penghasilan atau pendapatan, tetapi dia masuk ke dalam kategori hutang. Jurnal saat menerima cash, yaitu cash di debit dan unearned revenue di kredit. Ada juga jurnal penyesuaian atas jasa yang sudah diberikan. Contoh jurnalnya unearned revenue di debit dan service revenue di kredit. Yang termasuk current liabilities. Yang pertama, seperti customer advance and deposit adalah uang muka yang bisa ditarik kembali. Itu termasuk ke current liabilities. Sedangkan sales and value tax payable adalah hutang pajak penjualan. Di Indonesia dikenal dengan PPN. Yang ketiga, yang termasuk current liabilities ini ada juga income tax payable. Adalah hutang pajak pendapatan yang dapat ditangguh oleh pribadi atau perusahaan perseorangan. Yang terakhir, ada employer-related liabilities adalah kewajiban yang berkaitan dengan karyawan. Sekian mengenai penjelasan materi dari saya dengan tema current liabilities ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.